Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Di sini Putri Sia akan mengajar ilmu gizi dan Putri Sia akan menjelaskan tentang zat gizi sumber tenaga, yaitu karbohidrat dan lemak. Bisa dilihat di layar ya. Di sini ada berbagai macam bahan makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak. Salah satunya ada telur, ada susu, ada roti tawar, ada keju, ada pasta, dan masih banyak lagi. Nah, zat gizi apa saja yang terkandung? Di sini ada beras merah, yaitu ada singkong. Kira-kira beras merah dan singkong itu mengandung zat gizi apa? Apakah lemak, apakah karbohidrat? Tentu kalian sudah tahu ya. Ada juga kelapa. Di sini juga ada margarin. Apa yang terkandung dalam kelapa dan margarin? Putri Sia yakin kalian pasti sudah tahu semua. Selanjutnya di sini ada bahan makanan mie ya. Di sini ada mie instan dan juga ada telur. Nanti kita pilih mana yang mengandung karbohidrat, mana yang mengandung lemak. Bisa dilihat juga di layar itu ada gambar jagung dan juga kentang ya. Nah, itu ada mie bihun dan ada kacang mente ya. Bahan apa yang mengandung karbohidrat? Bisa kita ulangi tadi ya, ada kentang, ada jagung, dan yang lain. Apa yang mengandung lemak? Tadi ada kelapa, ada margarin, dan termasuk lemak nabati yaitu kacang mente ya. Bahan yang mengandung karbohidrat dan lemak kedua-duanya, jadi mengandung karbohidrat dan lemak. Bisa dilihat di sana, ini ya, ada yang mengandung lemak, ada yang juga mengandung karbohidrat, kedua-duanya, yaitu dari kelapa, ada kacang mente, itu juga mengandung karbohidrat dan lemak, seperti itu. Kita lanjut ya. Ya, di sini ada bahan karbohidrat ya. Karbohidrat di sini artinya adalah senyawa organik yang mengandung unsur C, H, dan O. Disebut juga zat arang atau zat pati ya. Di bawah ini ada berbagai macam contoh karbohidrat baik yang nabati maupun yang lemak ya. Nah, ini contoh karbohidratnya, mulai dari roti tawar, ada bihun, ada jagung, ada ubi, ada kentang. Pasti kalian sudah tahu semua ya. Selanjutnya, nah ini karbohidrat itu termasuk buah-buahan juga termasuk karbohidrat. Nanti kita pelajari kenapa kok buah-buahan itu juga mengandung karbohidrat ya. Nah, di sini ada jenis-jenis karbohidrat. Yang pertama itu ada jenis karbohidrat monosakarida, yang kedua ada disakarida, yang ketiga ada polisakarida ya. Monosakarida biasanya terdapat pada buah-buahan. Di sini bisa dilihat ada gambar madu ya yang monosakarida. Jadi madu itu termasuk jenis karbohidrat monosakarida ya. Yang sebelahnya itu ada disakarida, yaitu dari susu dan gula. Terus sampingnya lagi ada polisakarida, itu adalah jenis termasuk berbagai macam makanan yang mengandung polisakarida seperti umbi, seperti roti tawar di situ ada ya, termasuk serealia itu termasuk polisakarida. Nah, di sini monosakarida itu dibagi menjadi 3. Ada glukosa, ada fruktosa, ada galaktosa. Di sini glukosa itu bisa disebut gula anggur atau dextrosa ya. Pada buah-buahan, sayur, madu, sirup jagung, dan molasses. Molasses itu sejenis gula dari gula tebu yang dia itu warnanya pekat coklat ya. Terus yang kedua ada fruktosa yang tingkat kemanisannya lebih tinggi dari glukosa ya, biasanya pada buah, sayur, madu. Selanjutnya ada galaktosa. Ini galaktosa yang C ya, di situ tertuliskan A, mohon maaf. Di sini galaktosa dihasilkan di dalam tubuh selama proses pencernaan laktosa. Jadi ketika kita mengkonsumsi susu, jadi di dalam tubuh ini susu itu mengandung laktosa dan laktosa itu dipecah menjadi galaktosa ya. Nah, disakarida itu maksudnya adalah terdiri dari 2 gula. Contohnya di sini ya, yang A itu ada sukrosa. Jadi sukrosa itu adalah dari glukosa dan fruktosa. Selanjutnya ada maltosa. Maltosa itu hasil pemecahan pati ya. Pati itu serealia dan biji-bijian. Selanjutnya ada laktosa yang terdapat pada susu.
Selanjutnya ada polisakarida. Polisakarida contohnya di sini ada padi yang berasal dari umbi-umbian, padi dan biji-bijian. Yang kedua ada glikogen, yaitu gula yang tersimpan di hati atau otot. Jadi berupa daging ya. Ketika kalian mengkonsumsi daging, yaitu mengandung glikogen. Yang ketiga adalah serat atau selulos ya, karbohidrat yang tidak larut seperti buah-buahan tadi, dia mengandung karbohidrat tapi tidak larut ya, seperti itu. Selanjutnya fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat yang pertama di sini adalah menghasilkan energi. Makanya ketika kita pagi sudah sarapan, kita akan semakin berenergi dan kita bisa melakukan aktivitas selama sehari ya. Terus yang kedua ada cadangan tenaga bagi tubuh. Yang ketiga ada memberikan rasa kenyang. Ketika kita lapar, kita makan karbohidrat, jadi kita merasa kenyang, seperti itu. Nah, ini kelebihan dan kekurangan karbohidrat. Apabila kita kekurangan dan kelebihan karbohidrat, itu akan yang pertama, apabila kelebihan itu akan menyebabkan obesitas, badan kita menjadi semakin gemuk. Yang kedua ada diabetes mellitus, karena terlalu banyak konsumsi kandungan gula ya, jadi tidak bisa mencerna kandungan gula tersebut menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Selanjutnya ada lactose intolerance, yaitu ketika kita mengkonsumsi susu dan laktosanya itu tidak bisa dicerna, itu menyebabkan diare, terus ruam-ruam, ada bintik-bintik merah, biasanya itu karena alergi laktosa pada susu. Kalau galaktosemia itu hampir sama, tapi dari laktos itu dipecah menjadi galaktos, jadi dia menjadi alergi galaktosa, seperti itu. Yang kelima adalah penyakit KKP. Penyakit KKP di sini adalah kurang kalori dan protein ya. Jadi kekurangan kalori dan protein, dia tubuhnya tidak sehat. Lemak. Yang kedua lemak ya. Kenapa karbohidrat berhubungan dengan lemak? Karena sama-sama sebagai sumber tenaga ya. Gini, ada senyawa organik hidrofobik yang tersusun atas unsur C, H, dan O, itu pada lemak ya. Terus lemak tidak larut dalam air. Apabila minyak kalian tuang pada air akan terpisah. Tapi minyak akan larut dalam, bukan minyak ya, mohon maaf, lemak itu akan larut dalam alkohol, kloroform, dan ether. Yang keempat itu sebagai cadangan energi ya. Bisa dilihat di sini contoh lemak itu mulai dari ini, salmon, minyak zaitun, kacang-kacangan, alpukat termasuk lemak ya, lemak yang baik atau HDL. Nah, sumber lemak ada dua sumber lemak. Yang pertama ada hewani, yang kedua ada nabati ya. Sumber lemak itu bisa dilihat ya di sini, contohnya itu ada daging ya, ini daging, ada sosis, terus ada juga ikan, berbagai macam ikan, ada telur. Kalau yang nabati contohnya dari kacang-kacangan, dari kelapa, itu termasuk nabati. Fungsi lemak hampir sama seperti karbohidrat. Fungsi lemak sebagai sumber energi, menghemat protein, juga sebagai cadangan energi ya. Lapisan lemak untuk isolator itu mempertahankan suhu tubuh, termasuk bantal pelindung organ vital dan penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Juga menghasilkan lemak, asam lemak esensial ya, sama memberikan rasa kenyang juga. Jenis lemak di sini ada 5. Yang pertama lemak jenuh, yang kedua polyunsaturated lemak, yang ketiga ada monounsaturated lemak, yang keempat ada kolesterol. Ya, ini yang kita biasa dengar ya. Yang kelima ada trans fatty acid atau asam lemak trans. Nah, saturated fat atau lemak jenuh itu biasanya terdapat pada mentega, keju, daging merah, minyak kelapa, kelapa sawit. Biasanya ini yang tidak sehat untuk tubuh ya. Di situ ada 2. Ini yang kiri ini adalah LDL, yang sebelahnya itu adalah HDL. Yang LDL untuk bisa sangat membahayakan untuk tubuh, sedangkan HDL itu adalah yang sangat baik untuk tubuh. Polyunsaturated fat yaitu jenis lemak ini biasa terdapat pada minyak nabati ya, ikan dan seafood. Jadi konsumsi lemak ini menurunkan LDL, jadi sangat baik untuk tubuh ya.
Contohnya adalah lemak nabati, ikan, dan seafood. Di sini bisa dilihat ya. Di sini bad versus good fats ya. Di sini yang bawah itu ada alpukat, ada almond, yang di atasnya ada daging goreng-gorengan ya. Yang bagus itu yang bawah, yang polyunsaturated fat itu yang bawah ya. Selanjutnya ada monounsaturated fat. Nah, di sini lebih sehat lagi dari polyunsaturated fat, menurunkan total kolesterol dalam darah ya, terutama LDL, dan meningkatkan HDL ya. Di sini ada minyak zaitun, daging, ikan, unggas, dan alpukat. Nah, kolesterol sering kita dengar nanti terkena kolesterol seperti itu ya. Kolesterol sebenarnya sangat dibutuhkan oleh tubuh apabila dia cukup ya, takarannya tidak berlebih seperti itu. Nah, di sini ada lobster, ada udang, ada hati, termasuk daging dan produk susu. Nah, ini trans fatty acid atau asam lemak trans. Jadi dia seperti lemak sintetis yang dibuat ya, merupakan substansi lemak yang tidak sehat. Biasanya dari lemak minyak sawit ya diubah menjadi margarin, itu biasanya disebut asam lemak trans karena mengalami pengolahan. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat video dari Putri Sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.